tawa kelakar, badut-badut serakah, tanpa HPH berbuat semaunya. Baru-baru ini Desa Wadas di Provinsi Jawa Tengah memanas setelah terjadi penangkapan 64 orang oleh aparat kepolisian saat pengukuran lahan proyek di Desa Wadas. Karisma Wardatul dari LBH Yogyakarta mengungkapkan, pada tahun 2013 warga telah mendengar rencana pembangunan waduk di Kecamatan Bener, Desa Guntur. Hanya saja proyek tersebut membutuhkan banyak batuan andesit karena bendungan yang akan dibangun memiliki tinggi 2 kali lipat dari bendungan Jatiluhur. Wartawan senior Dahlan Iskan memperkirakan volume batu yang dibutuhkan sekitar 3 juta meter kubik dengan nilai sekitar 1 triliun rupiah. Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, memutuskan batu senilai 1 triliun tersebut akan diambil dari Desa Wadas. Pada tahun 2017, DBWSSO menempelkan spanduk permohonan izin lingkungan di seluruh desa terdampak proyek bendungan. Namun spanduk itu tidak mencantumkan Desa Wadas. November 2017, pihak Desa Wadas tiba-tiba disodorkan AMDAL tanpa diberi informasi apapun. Lalu Maret 2018, tiba-tiba muncul SK Gubernur yang menyatakan Desa Wadas sudah masuk dalam daftar pembebasan lahan. April 2018 ada konsultasi publik dan warga diminta untuk menandatanganinya, tapi ternyata tanda tangan tersebut digunakan sebagai prasyarat izin lingkungan. Pada 2020, Gubernur Ganjar mengeluarkan SK tentang perpanjangan atas penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan bendungan, di mana Desa Wadas masih tercantum sebagai proyek lokasi pengadaan tanah. Karena sebelumnya warga Wadas tidak merasa dilibatkan soal AMDAL hingga kekhawatiran rusak lingkungan, maka 23 April 2021 warga Wadas melakukan pengadangan terhadap tim BBWSSO. Namun mereka diserang oleh BBWSSO dan polisi. Hingga pada Juni 2021 pihak Desa Wadas menyerahkan petisi untuk menghentikan rencana tambang. Namun Gubernur Ganjar tetap mengeluarkan IPL pembaruan SK. Karena penerbitan IPL tidak sesuai prosedur, LBH Yogyakarta dan warga Wadas mengajukan gugatan PT UN. Namun pemerintahan Jateng justru mengirimkan aparat ke Desa Wadas. Puncaknya pada 8 Februari kemarin, Desa Wadas didatangi aparat hingga diwarnai kericuhan. Akibatnya Polda Jateng dan Gubernur Ganjar mendapat kritikan pedas. Ganjar pun mengatakan tidak ada yang perlu ditakuti dan tidak ada kekerasan di Wadas. Namun YLBHI dan LBH Yogyakarta menuding polisi melakukan penyesatan informasi dan Gubernur Ganjar melakukan kebohongan publik. Selain itu, Ketua YLBHI menduga adanya pelambatan internet di Desa Wadas untuk mencegah penyebarluasan informasi. Sebuah pelanggaran HAM seperti yang pernah terjadi di Papua. Akibat bantahan tersebut, Gubernur Ganjar meminta maaf atas perilaku represif aparat ke warga Desa Wadas. Namun, warga Wadas tidak bisa memaafkan perilaku pemerintah dan aparat yang telah mengepung dan mengintimidasi mereka. Oleh karena itu, beberapa politisi mengkritik peristiwa Desa Wadas, salah satunya Alisa Wahid yang menyentil Ganjar agar menunda pengukuran demi menghindari bentrokan warga dengan aparat. Akibat membela warga Wadas, akun Twitter Alisa Wahid justru diserang buzzer. Kasus Wadas juga menyerap perhatian para akademisi, seperti sejumlah mahasiswa di Semarang yang menggelar aksi unjuk rasa mengecam aksi represif aparat. Dosen dari UGM Herlambang Wiratraman juga meminta Ganjar menyodorkan ahli yang bisa berbicara soal tambang andesit di Desa Wadas. Persoalan ambisi proyek ini tentu akan menyeret nama Presiden Jokowi. Amnesty International Indonesia menyebut bahwa tak hanya Pemda yang bertanggung jawab atas kericuan Wadas, melainkan juga pemerintah pusat. Direktur AII Usman Hamid mengatakan pengerahan pasukan hanya diminta untuk mengamankan anggota BPN yang melakukan pengukuran tanah. Namun realitas di lapangan tak seperti itu. Lantas, apakah seharusnya tanggung jawab atas insiden Desa Wadas merupakan salah Presiden Jokowi? Menurut Wakil Ketua Komisi 2 DPR Juni Mart Girsang, insiden Desa Wadas murni tanggung jawab Ganjar Pranowo beserta jajarannya. Berdasarkan kronologi sengketa Desa Wadas yang sudah direncanakan sejak 2013 silam menunjukkan bahwa ada keterburu-buruan dari Pemprov Jateng dalam mengejar proyek ini. Hal ini terlihat dari proses perizinan yang ditandatangani Ganjar tanpa mempertimbangkan situasi di lapangan, sehingga rakyat terkesan dipaksa menerima proyek tersebut. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyarankan Ganjar Pranowo meniru gaya persuasif Presiden Jokowi saat memindah ke ratusan pedagang kaki lima ketika dirinya masih menjabat sebagai wali kota Solo, sehingga dapat disimpulkan sementara bahwa ada komunikasi yang kurang antara Pemprov Jateng dengan warga Desa Wadas. Bukannya bermusyawarah pasca insiden Wadas, Gubernur Ganjar malah memantau lokasi dan terlihat hanya menemui warga yang pro terhadap proyek waduk tersebut. Daniel Al-Ghifari dari LBH Yogyakarta mengatakan kedatangan Gubernur Jateng di Desa Wadas hanya untuk pencitraan. Selain itu, upaya Ganjar dalam mengejar penyelesaian proyek nasional telah melanggar keinginan Jokowi, yaitu bermanfaat untuk alam sekitar serta masyarakat banyak. Sebab pemanfaatan alam merupakan amanat konstitusi yang harus dimanfaatkan oleh rakyat. Karena itu, proyek yang kejar tayang dan akan berdampak buruk pada warga Desa Wadas seharusnya tidak dapat diterima di negeri ini. Apalagi tim KSP Istana telah mendatangi rumah warga Desa Wadas serta mengunjungi Duku Prajan untuk bertemu warga yang menentang pembangunan. Tenaga ahli utama KSP Johannes Joko menegaskan ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dari verifikasi lapangan KSP terkait insiden Wadas. Terlihat perbedaannya bukan? Lihatlah bagaimana pihak istana melakukan komunikasi dua arah dalam meredam polemik Wadas ketimbang apa yang dilakukan Gubernur Ganjar yang selama bertahun-tahun hanya mau mempercepat proyek ini tanpa mendengarkan aspirasi warga Wadas. Lantas bagaimana dengan aparat kepolisian yang bentrok dengan warga Wadas? Sebagai pihak yang patuh pada perintah, kemungkinan aparat hanya mengikuti perintah atasannya di Jawa Tengah, dalam hal ini Gubernur Ganjar. Setelah kericuan dan polemik tersebut, sayangnya aparat bukannya melakukan komunikasi dua arah seperti arahan Kapolri, polisi malah melangsungkan aksi bagi-bagi bansos ke warga Wadas. Ditambah dengan buzzer RP pendukung Ganjar yang juga merangkap pendukung polisi, menggembar-gemborkan soal warga Wadas saat ditangkap hanya bermain biliar. Jika seandainya benar dalam foto yang viral tersebut adalah warga Wadas yang bermain biliar, tentu saja hal itu sejatinya tidak menyelesaikan persoalan. Model penyelesaian yang dikedepankan Polda Jateng ini bersifat memaksa tanpa solusi dan hasil, malah memfasilitasi narasi irasional yang digencarkan buzzer RP. Sehingga kesimpulannya, jika ingin proyek bendungan berjalan baik, maka kuncinya ada di Pemprov Jateng, khususnya Gubernur Ganjar. Selain itu, pihak kepolisian pun harus segera sadar bahwa yang mereka lakukan dengan pemberian bansos dan bermain biliar bukanlah win-win solution. Kepolisian, khususnya Polda Jateng, seharusnya melakukan komunikasi dua arah, bukan memaksa menyudahi persoalan. Belaka.